tahu-taunya tuh ditelepon sama teman saya yang ya mungkin tetangganya, yang tetangga dekat sama si Mr. X ini. Telepon, ayo naon cina. Itu tinggal di Diana rame kunaon sih. Itu tinggal si Mr. X sih meninggal sih. Jarak 3 meteran lah, dari 3 meteran dari rumah si Mr. X tuh emang si baunya tuh udah maaf Kang, udah makin menyengat. Iya, makin menyengat. Lagi enak main HP tuh, tiba-tiba ada yang bersin Kang. Ada yang bersin, jadi begitu main HP itu, aci. Kalau bersinnya kucing tuh kita bisa ngebedain lah ya. Walaupun memang di rumah saya kan ada kucing. Kade mah anu ieu cenah anu jero kumaha gitu deh. Segini jadi pisan, pinggir telinga banget. Enggak lama tuh Kang, di luar kamar tuh kan balkon ada suara bluk 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 itu, ada suara kayak melangkah gitu, ada yang melangkah. Lagi ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar. Dan sebentar lagi kita akan menikmati hari kemenangan. Dan kepada para penonton yang mau melaksanakan mudik atau yang sudah dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya Bejos di Dongeng Misteri, dan kali ini saya kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika waktu itu tetangganya sih, kejadiannya sebenarnya 1 tahun yang lalu. Pas banget nih momennya, pas waktu itu kejadiannya kalau nggak salah 2 hari sebelum Lebaran. Kita lebih lengkapnya kita sapa dulu narasumber kita malam ini. Assalamualaikum Kang Arul. Waalaikumsalam Kang Jos. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Kang. Sehat. Yang mudik Kang? Nantilah 1 hari lagi nanti mudik besok. Oke, rencana mudik kemana Kang? Ke Ciamis. Ke Ciamis, jauh banget ya? Iya. Sama keluarga, bareng keluarga. Gitu ya. Keluarga. Ya, semoga Kang Arul dilancarkan ya Kang ya. Amin. Mudiknya Ya. dan diterima ibadah puasanya. Amin. Semoga Allah lipat gandakan. Amin. Boleh disepil Kang ceritanya seperti apa Kang? Boleh. Ya kayak yang tadi Abah Jos bilang, ceritanya tuh 1 tahun ke belakang. Dalam keseharian tuh saya kan suka nongkrong, gitar-gitaran. Lagi enak gitar-gitaran, nongkrong, ngopi, ngerokok gitu sama temen-temen. Ada rame tuh di bawah tuh, ada apa gitu ya. Gak lama temen saya nelpon, temen saya yang deket rumah si X itu tuh nelpon. Halo ayo naon? Eta tinggalin naon, nanti tinggalin di handap rame, naon gitu. Eta sana ada yang bisa ditranslate nanti ya mungkin. Nanti sana ada yang meninggal. Senah mah 2 hari baru ketemu gitu. Oh, oke. Ya. Tahan dulu mungkin Oke. Mungkin penonton di rumah penasaran dengan cerita detail dari Kang Arul. Ya. Oke, udah ready ya Kang? Insya Allah bismillah. Tanpa berlama-lama lagi, Dongeng Misteri segera dimulai. Ya. Silakan gaskeun Kang. Oke. Jadi pada tahun kemarin tuh, ya lebih tepatnya Lebaran, 2 hari setelah Lebaran. Awal takbiran tuh, pas waktu malam takbiran tuh, sebenarnya ada tetangga yang ketemu sama si Mr. X. Sempat bertemu dulu lah gitu. Mr. X ini adalah ya. orang-orang yang nanti akan diceritakan. Iya gitu. Kita sebut aja Mr. X ya kan? Iya Mr. X.
Jadi tetangga tuh waktu malam takbiran tuh masih ketemu sama Mr. X. Dan ya mungkin kita juga nggak kepikiran akan terjadi apa tuh ke depan, nggak ada yang tahu ya. Dia tuh bilang ke tetangga saya tuh hampurannya minal aidin wal faizin. Jadi kan tahunya kan besok mau lebaran, jadi mungkin hal normal lah gitu ya, mau lebaran minal aidin ya hampurannya bisa salah kikis. Ya kita juga nanggapinnya biasa lah. Itu cerita awalnya dari tetangga saya tuh. Berjalannya waktu takbiran, terus subuhnya kita atau pagi-paginya kita sholat id, dan kita juga awalnya, bukan kita ya, saya juga awalnya nggak ngeh sih, nggak ngebawa si Mr. X ini tuh kalau malam itu mungkin ya udah meninggal atau gimana gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, saya tuh nggak tahu. Nah, saya tuh kan ngiranya dia mudik atau kemana gitu kan, makanya kok nggak ada gitu. Dan biasanya tuh kemarin mah ada wae gitu ya, mungkin terus sekarang mah mudik atau gimana gitu. Ya lebaran, hari H lebaran kita menjalani ya pada umumnya lah gitu, biasa silaturahmi, terus keliling tetangga untuk meminta maaf dan lain-lain gitu ya. Saya tuh belum nge kenapa sih ini nggak ada gitu, si Mr. X itu nggak ada. Kenapa yang belum nge lah intinya, emang belum ada kepikiran ke sana. Salam-salaman, terus pada umumnya biasalah kayak tetangga-tetangga lainnya mungkin ngebaso juga kan biasanya kalau udah sholat id silaturahmi, ngebaso tuh lebaran biasanya. Kultur kita tuh gitu ya, iya favorit baso. Kalau sini tuh ada bakso tentin. Ya. Di sini tuh ada. Enak banget ya. Iya, enak banget di sini. Jadi ya begitulah. Pas malam ya kita mungkin belum terbiasa dengan hari biasa kan. Kalau hari Ramadan tuh biasa kita tuh suka begadang. Begadang. Jadi lebaran hari pertama tuh kita masih begadang sampai subuh. Terus kumpul sama anak-anak. Kumpul sama anak-anak ya gitu. Datang hari kedua belum ada tanda-tanda bahwa bahkan belum ada yang tahu juga kayaknya tetangga juga bahwa si Mr. X itu udah nggak ada gitu. Ya kita jalani aja pada umumnya. Tepat udah zuhur, saya sama teman-teman tuh nongkrong di rumah saya. Biasa kan rumah saya tuh di tempat nongkrongan teman-teman tuh, gitar-gitaran, ngopi, ngerokok gitu. Dari udah zuhur tuh kita ngopi, ngerokok, lagi enak gitar-gitaran. Mungkin nggak kerasa udah 2 jam, tepat pukul 2 lah, atau nggak tahu lebih atau kurangnya. Saya juga nggak bahwa di bawah tuh ada rame, ada keramaian gitu. Maksudnya nggak tahu ada keramaian apa juga. Saya tuh tahu-taunya tuh ditelepon sama teman saya yang ya mungkin tetangga dekat sama si Mr. X ini. Telepon, ayo naon cina. Itu tinggalin dia anak rame kunaon cina. Itu tinggalin si Mr. X sih meninggal cina. Kada kapangging 2 hari, mahnya asli tahu kada kanat tinggalin. Maaf, berat. Soalnya dan ya maaf ya kalau kurang lembut itu bahasanya. Agak bau bangkai gitu, Oh nyok itu, saya turun sama teman-teman saya. Ya turun, oh ya ternyata bener rame kan. Posisi rumah Mr. X sama posisi rumah Akang itu berjauhan atau jarak berapa rumah gitu kan? Jarak 5 rumah lah. 5 rumah ya. Ada berapa meter ya? Nah, ini kalau yang teman Akang yang nelfon yang ngasih tahu belakang, jadi belakang rumah teman saya tuh berdempetan berarti. Iya, dia ngontrak di belakang rumah teman saya gitu. Nah, baru tuh rame nih anak kapangi udah meninggal setelah 2 hari. Sudah ada bau bangke. maaf ya, kurang lembut ini. Saya turun sama teman-teman. Berarti bener Kang, rame di bawah tuh. Saya coba ngeliat,
Dan emang bener, maaf ya buat almarhum juga, semoga Amin. dialah dibahagiakan di sana gitu ya. Amin. Semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah. Amin, ya. Diampuni semua dosa-dosa. Amin, amin. Jarak 3 meteran lah, dari 3 meteran dari rumah si Mr. X tuh emang si baunya tuh udah maaf Kang, udah Makin menyengat. iya makin menyengat. Dan nggak tahu juga penyebabnya karena apa ya, mungkin udah takdir juga Kang ya, nggak tahu, udah bukan ada yang tahu ya Kang ya. Dan disangka tetangga tuh kirain tuh si Mr. X ini tuh mudik sama anaknya. Jadi si Mr. X ini tuh tinggal di rumah itu berdua sama anaknya gitu. Anaknya mah yang tetangga tahu mudik gitu, mudik. Kirain tetangga si anak itu mudik sama Mr. X gitu. Ternyata enggak Kang. Ternyata si anak itu mudik sendiri, Mr. X-nya tetap di rumah gitu. Dan yang kayak gitu, baru ketemu 2 hari setelah Lebaran, ternyata si Mr. X itu meninggal dalam keadaan ya tidur lah, kayak mungkin tidur seperti orang umumnya. Dan badannya tuh udah maaf kaku, terus baju-bajunya tuh udah nempel ke kulitnya, mungkin jadi susah untuk dibuka bajunya, untuk dimandiin juga sebisa-bisa sama ustadznya lah gitu. Soalnya kan kita buka baju juga nggak bisa, dibuka bajunya kulitnya juga udah nempel gitu, jadi sebisa-bisa bukan ustadznya, warga kesini kita membantu untuk gimana cara mandiinnya dan mengumurinya gimana gitu. Nah terus udahlah dimandiin dengan caranya. Terus pukul 4:30 mungkin kan, pukul 4:30 udah kita menuju perjalanan untuk nguburin si Mr. X Kang gitu. Kebetulan teman-teman saya yang di rumah tadi ikut juga, saya sama 3 orang teman saya ini gitu. Yang anehnya tuh bukan ya, awalnya tuh saya nggak ngira aneh sih, awalnya nggak ngira aneh, cuman nggak biasa gitu. Yang biasa saya nganterin orang meninggal tuh nggak kayak gitu. Dari awal tuh saya bercanda terus sama temen 3 orang ini tuh selama nganterin yang meninggal ke makam. Ketawa-ketawa, bercanda terus selama perjalanan jalan kita ke makamnya, bercanda, ketawa-ketawa sampai di kuburan tuh kita masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda. Terus pada saat berdoa pun awalnya kita juga nggak ngeh, teman-teman juga kita nggak ngeh bahwa kita tuh bercanda gimana gitu ya. Ya ketawa, yang lain berdoa, kita masih ketawa, masih bercanda. Ya biasalah, dah belum ngeh kan ya. Bercanda masih ketawa. Udah pulang, sampai perjalanan, sampai rumah tuh udah mau maghrib, 5 menit lagi mau maghrib kan. Dan saya mandi lah dari kuburan, teman-teman juga pada mandi dulu. Nanti senang. Kayak udah kayak mah deui senang. Kayak maghrib, oke, kayak mah we kalau hur. Saya mandi maghrib kan, udah azan maghrib, sholat. Begitu sholat, ada teman saya datang, baru satu orang datang. Yang ikut ke pemakaman? Yang ikut ke pemakaman, yang 3 orang ini, baru 1 orang datang. Awalnya juga nggak mikirin bahwa, ya nggak lah bahwa kita tuh sama perjalanan ke makam tuh bercanda terus lah, nggak. Kan di kamar saya tuh ada tangga langsung ke balkon Kang, jadi nggak ada pintu untuk gimana, nggak ada pintu. Lagi enak main HP tuh tiba-tiba ada yang bersin Kang, ada yang bersin. Jadi begitu main HP itu, acih. Kalau bersinnya kucing tuh kita bisa ngebedain lah ya, walaupun memang di rumah saya kan ada kucing.
saya bisa ngebedain kalau bersihnya kucing atau sama bersihnya ya, walau alamnya nggak tahu. Itu tuh kejadiannya udah maghrib, ada yang bersin di atas 2 kali apa? Dan itu posisinya Kang berdua berarti ya? Berdua sama temen, kita kan baru datang 1 orang gitu, lagi tiduran pegang HP. Aci, saya tak cek, saya tak. Ucing bener, kita tuh belum gitu. Oh itu udah jarak 10 menit kalau nggak salah, 10 menitan lah, jarak 10 menitan. Ada lagi yang bersin Kang, ada lagi yang bersin. Aci, gitu. Lihat ke atas, Lebih keras. iya lebih keras. Supaya antep weh sana, udah antep, jadi udah biarin kan, kita tidak terlalu menghiraukan lah gitu. Jadi nggak lama teman saya yang berdua ini datang gitu Kang. Dan yang aneh itu si situasi di daerah saya itu yang tadinya rame, sekarang yang tadinya rame jadi sepi Kang, berkabut dan lain-lain. Aneh, hujan enggak, berkabut, tiba-tiba gelap di sekitar rumah saya, bukan di rumah, sekitar di luar lah gitu ya, berkabut gelap. Nah separuh kieunya cek tuh, saat teman saya datang 2 orang lagi nih datang, separuh lagi dah handap, yang gitu pas lihat, iya bener Kang, nah separuh lagi itu sepi teh, yang biasanya warung buka sekarang warung tutup. Anehnya tuh gitu, warung buka, tutup warung iya. Ya mungkin kalau secara logika sih harusnya memang si warung di saat Lebaran tuh rame dikunjungi oleh anak-anak kan Iya biasanya ya. gitu ya, apalagi Lebaran kan. Iya, tuh. Ini warung tutup, terus Lebaran malam-malam sepinya Kang. Mudik kali yang punya warungnya. Ya nggak tahu juga sih kalau gitu ya. Kalau mudik kan kemarinnya juga, siangnya juga tadi buka gitu. Oh, oke. Iya. Ada sepi udah nafsu. Oh gitu, pas lihat sepi, berkabut juga. Kita belum nge, ya nggak. Kita baru, Masih berpikir positif. iya positif lah gitu. Lagi pada kumpul. Oh orang ini ayah kekaren, apanya bahasa Indonesia itu kekaren itu apa? Kayak Makanan Lebaran lah gitu iya, biasa. Saya bawa makanan Kue-kue. Lebaran ya, untuk teman-teman saya. Ada minumannya juga yang pakai botol dan nastar kayak gitulah ya. Kita lagi enak mabar Kang, lagi enak mabar, ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada yang kayak yang apa sih, nyentil sebotol Orson ini Kang, tiba-tiba ting sana. Kita tuh lagi ngelingkar, kita langsung kontak mata semuanya. Naon. Kita masih positif. Belum usah naon. Simpen kajudukeun kepinggirin lah. Kepinggirin oke. Terus setelah kejadian itu ternyata teman saya 3 orang tuh udah ngerasa aneh ternyata, tapi 3 orang masing-masing 3 orang atas sama saya tuh nggak berani ngomong gitu. Ya nggak berani ngomong. Ini orang ini, saya juga udah ngerasa bahasa Indonesia keung gitu, udah keung lah. Ya, hawanya udah beda. Ya udah beda lah hawanya. Jadi lah keung gitu, padahal baru jam 10 lah. Baru jam 10. Terus lah keung gitu. Karena teman saya tuh ngerasa juga keung gitu. 3 orang tuh ngerasa keung. Lanjut mabar. Gak kerasa waktu udah jam 12 malam Kang. Saya tuh ada kebenaran saya ada perlu ke rumah temen dulu untuk ngasih suatu barang ya adalah yang teman saya nitip, saya temen yang nggak ikut ke makam ya itu. Saya jalan, normalnya mah saya ke rumah teman saya yang itu tuh udah biasa lah, udah sering jalan, mau malam mau subuh udah biasa. Tapi anehnya tuh pada malam itu tuh Kang, gimana ya? Di jalan tuh di belakang tuh ada kayak ada yang nuturkeun gitu, Kayak ada Jadi gitu. udah mah jalan sepi Kang, di gang udah sepi, berkabut, aneh itu hal. Ya di dalam gang berkabut kan aneh juga Kang gitu. Di kota juga masalahnya. Kota iya masalahnya gitu berkabut di dalam gang. Terus nah situ asa keungki saya itu jalan teh
ke rumah temen, pas balik lagi teh tidak asal laki sampai ke rumah teh, padahal yang nggak terlalu jauh lah gitu. Asal laki contoh lempang di belakang kayak ada yang ngikutin gitu. Saya ke kamar, ternyata tiga orang teman saya itu udah pada pulang, Kang. Udah pada pulang, jadi saya di kamar sendiri beres-beres. Nah keengking gitu ngerasa keeng gitu. Kirain saya tuh saya doang ngerasa keeng. Nggak lama temen saya, salah satu teman saya nge-WA, "Wih, adanya itu ayo ngajorowok naon, lagi sepi ini ngajorowok naon cuy nanti, ngajorowok naon." Sumpahnya ngajorowok ke adem, jadi ada keponakan lah teman saya itu, salah satu keponakan. Ka adem mah anu ieu cenah anu ngajorowok kumaha gitu deh. Segilun tuh pisan, pinggir telinga banget. Nu bener deh tuh ning sieunnan gitu. Karena tadi saya kejadian udah ada kejadian yang tadi di luar nalar, tambah ada cerita gitu nyaru awi begiseun lah urang cenah. Bener, sumpah demi Allah, dia sampai ngebelang demi Allah juga, saya juga percaya sih kalau udah bawa Allah ya. Sumpah tarik sana. Coba teh awi ngadenge sana. Ora ade awi di luhur ieu keur keung sana. Asa yang gorowok kena culi. Kumaha tuh deh, sieun di mah. Kebetulan si ade itu tuh di rumah sendiri juga, Kang. Jadi dia tuh takut juga gitu. Ternyata si ade itu tuh takut juga, ternyata bukan saya doang yang takut gitu. Saya kontak lah teman satu lagi. Di mana dia mah? Orang saya tidur di sana lah, dengan si ade. Nah orang itu keeng, itu keeng sih. Langsung ke luhur. Pas begitu ke atas, saya sama adik saya itu ponakan ke atas, diam di kamar. Jaraknya jauh nggak ke rumahnya? Kalau saya sama ke teman saya yang ini dempetan sih. Ini rumah saya, ini teman saya gitu. Jadi ngelangkah sedikit doang, deket banget gitu. Saya naik sama keponakan saya ke atas. Sama teman saya keponakan itu ke atas. Jadi di balkonnya tuh ada kamar, Kang, di teman saya tuh. Balkon gede, balkon gede, tapi ada kamar. Saya bertiga tuh diam di kamar, Kang. Lagi enak ngobrol. Terus saya tuh bilang ke teman-teman ini, mana ngerasa tuh curang teh. Tadi pas ngobrolin orang heureuy curang teh. Nah, mana kepikiran gitu. Ya, orang kepikiran besok mana tadi 5 orang yang bersihin. Terus ada botol ya ada botol yang kayak disentil gitu, tring kayak gitu. Terus dapat tadi cikene sangat ngedengar aya nu ngagorowok, pala urang mah teu ngadengi gitu. Nah itu akang sama ponakan akang itu posisinya satu rumah atau? Enggak, beda rumah. Oh beda rumah. Iya, beda rumah gitu. Pas lagi kondisi lagi ngedenger yang ada teriakan, itu tuh pas lagi akang udah di rumah atau lagi nganterin? Saya udah di rumah, keponakan saya tuh lagi tutup pintu, katanya gitu, lagi tutup pintu. Ada yang dia dengar ya gitu. Lalu yang tadi tuh tadi kan apa sih? Pas nganterin ngeburin tuh kita tuh bercanda terus dari awal kita nganterin sampai pulang, sampai pas lagi berdoa juga kita kalau kalian kita tuh seserian terus bercanda terus. Nah mana kepikiran adanya, nah kepikiran cuman teh soalnya di luar orang nih ujuk-ujuk yang bersihin cok 2 kali, ada tiba-tiba ada yang bersihin 2 kali, terus ada suara botol yang nyindrek. Ya walau alam kan nggak tahu ya, mungkin itu pertanda. Terus si Ita ya keponakan saya tadi tiba-tiba ada yang ngedengar ada yang teriak. Sih orang kepikiran dirinya. Ternyata teman saya tuh juga gitu. Teman saya yang ini ya satu lagi ini tuh dia tuh ngerasa ya apa ya beda lah gitu, udah beda udah keeng lah gitu. Orang kepikiran adinya sana.
Bingung lah bayang tong cerita gendeng geus bae aman lah. Da urang mah tengah ganggu sah. Yang emang salahna arurang sana. Salahnya kita tuh bercanda saat di kuburan, saat anterin ke kuburan. Enggak lama tuh Kang, di luar kamar tuh kan balkon ada suara bluk 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 itu, ada suara Kayak kayak raja. melangkah gitu, ada yang kayak melangkah. Lagi ngobrol, mana ceh? Usah mantep kan, tutupan hordeng, ditutupin hordeng gitu kan. Kalau saya sendiri mah saya udah parno sih Kang, udah. Sebenarnya saya cerita gini juga, ya mungkin Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa ya Kang ya. Insya Allah. Ada suara yang melangkah gitu, duk duk duk. Itu posisi suara melangkahnya di balkon berarti. Iya di balkon. Ditutup hordeng, kita masuk ngobrol lagi. 20 menit ke depan ada lagi kan suara duk 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 gitu. Cih, enak mau cih iya. Terus bayar tuh lah, udah kita hiraukan. Yang ketiga kalinya Kang, yang mungkin agak lama lah gitu jaraknya. Ada lagi suara duk 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 gitu. Teman saya langsung keluar, langsung nantang. Kalau bahasa Sundanya gini nih, sok goblok ka dieu keluar sok ka dieu. Tuh yang cenah alang yang lain tengah ganggu marane saya digitukeun sama teman saya tuh. Tah, anehnya tuh teman saya udah bilang gitu udah nggak ada lagi kan neror gitu. Anehnya tuh udah jadi cerita lah, kita juga pasti cerita ke teman yang lain lah ya. Iya. Besoknya kita nongkrong lagi sama teman-teman yang lain yang lebih ada, ya yang lain lah ya gitu. Kita ceritain. Kan di posisi kemarin yang di kamar teman saya itu cuma bertiga. Satu orang lagi kan udah pulang. Saya ceritain satu orang lagi gitu. Orang kemarin cuma ngerasa diurus iya ayah numpang dulu kali. Sumpah kau orangnya ayah. Jadi dia lagi ngobrol sama kakaknya. Ini kakaknya lagi ngobrol. Kakaknya tuh ngelihat di belakang dia tuh ada yang nongol kepala gitu Kang. Gitu. Dia tuh sebelumnya belum nge. Tiba-tiba kakaknya tuh tiba-tiba rusuh langsung ke dalam gitu. Ya dia juga ikut ke dalam lah gitu karena keadaannya kan emang udah mencekam gitu. Ternyata pagi-pagi kakaknya cerita ke dia tuh, kamari nya teteh ningali belakang teman saya tuh ada kepala nongol Kang gitu. Saya belum tahu itu, saya baru tahu tuh besoknya langsung diceritain sama si dia gitu, langsung diceritain. Jadi pada teman saya tuh cerita besoknya pagi-paginya cerita juga bahwa ternyata dia juga diteror gitu. Mungkin bukan diteror ya bahasanya apa ya? Ya dia kejadian apa yang saya kejadian juga gitu. Saya ceritain, sana, lanjut orangnya ningali, tadi orang tuh ningali, lanjut orang ningali, sila nolong, jung, orang mah, dia mah cuman mencium bau busuk, ya bau busuk gitu. Nah, itu sosok penampakannya apa Kang? Ya, Apakah wajah Mr. X atau? saya kurang tahu sih kalau itunya detailnya gimana. Cuman yang dia ceritain tuh gitu, kakaknya tuh lihat ada kepala, gimana bentuknya saya nggak tahu gitu. Ada kepala nongol, terus dia nyium bau kayak gitu, bau busuk gitu. Terus mana yang ngerti sih nih, kemarin mana gue arurang gitu ya, kita saat ngeburin tuh kita ketawa ketiwi bercanda, yang lain pada ngedoa, kita bercanda gitu. Udah kepikiran ngadinya sih, ternyata dia juga kepikiran ke sana gitu Kang. Oh, mungkin eta soalnya. Ya mungkin pembelajaran yang arurang oge buat kita juga gitu. Jangan kita sadar atau nggak sadar kita jangan bercanda di suatu yang sakral kayak gitu ya,
yang Apalagi meninggal. dalam kondisi berduka. Iya, dalam kondisi berduka. Kita juga nggak mikirin sih, nggak mikirin gimana anaknya lihat kita saat kemudian kita ketawa, gitu. Pada saat itu kita nggak mikirin gitu pas saat kejadian tuh. Tapi setelah itu kita jadi mikirin Evaluasi. gitu. Iya, evaluasi buat diri sendiri, buat kita juga gitu. Kalau ya jangan bercanda di suatu yang sakral gitu. Kalau dari selain teman-teman Akang dan Akang sendiri, tetangga-tetangga ada yang mungkin merasakan hal yang sama kah? Yang saya dengar tuh dari cerita orang ya yang deket tuh malah ada juga yang kesurupan, Kang. Kesurupan. Itu di hari keberapa? Kurang tahu saya kalau ke hari berapanya tuh. Kalau nggak salah tuh saudaranya tuh ada yang kesurupan. Masuk ya arwahnya si Mr. X tuh masuk, tapi nggak tahu ngomong bilang apanya tuh saya nggak tahu ya gitu. Terus ada salah satu tetangga juga ada yang manggil nama tetangganya, manggil nama dia gitu. Ya ada yang manggil gitulah di malam hari. Ternyata bukan kita doang gitu. Ada juga yang yang apa ya? Yang merasakan hal yang sama gitu. Ya kalau saya pribadi sama teman-teman saya tuh pembelajarannya gitu sih, Kang. Gitu. Mau intinya jangan bercanda di waktu yang Kurang tepat. Iya, kurang tepat lah gitu. Apalagi kalau situasinya tuh lagi berduka gitu, Kang. Gitu. Nah itu awal mulanya bisa ketahuan kalau Mr. X meninggal tuh. Oh iya. Saya lupa cerita tuh. Jadi tuh katanya nih, saya juga kan posisinya kan saya lagi gitar-gitaran kan ya, nggak tahu gimana ketemunya tuh gimana gitu. Ternyata salah satu saudaranya tuh bahwa si Mr. X ini tuh nggak mudik, yang mudik tuh anaknya doang. Tapi kenapa di daerah nggak ada keluar, Kang, gitu. Ya saudaranya tuh ngetok lah gitu. Ngetok, nah nggak keluar gitu. Nggak ada yang nyaut. Jadi si posisi pintunya tuh, Kang, kalau di rumahnya nggak ada siapa-siapa, ada gembok. Jadi gitu posisi kunci rumah pintunya tuh, Kang, gitu. Jadi saudaranya tuh tahu kalau di rumahnya nggak ada siapa-siapa, pasti dikuncinya di luar pakai gembok gitu. Ini mah beda, kayaknya di dalam ada orang gitu. Tapi terkunci. Terkunci ya. Telepon lah anaknya, mastiin si bapak mudik tuh kadinya. Enggak, si bapak mah di rumah. Enggak gitu. Nah ini dikunci ya tuh, kemana bapak? Tak apal duka. Pas udah ya mungkin udah feeling keluarga lah gitu, feeling keluarga atau saudara gitu. Didobrak lah pintunya, Kang. Itu ternyata itu yang kejadian. Oke. Si Mr. X tuh meninggal setelah 2 hari. Perkiraannya setelah 2 hari ya baru ketemu, setelah meninggal 2 hari baru ketemu. Gitu kan jadi awal mulanya si Mr. X ini tuh ketahuan, dan pada saat buka pintu udah mulai itu langsung. Ya mungkin awalnya tuh melebak di kamar mungkinnya baunya. Pas saat dibuka tuh langsung kemana-mana mungkin gitu. Sempet rame juga ya di situ. Rame. Itu yang ngedobrak saudaranya sama siapa, Kak? Atau sama aparat setempat kah? Enggak, sama saudaranya langsung. Oke. Karena saudaranya mungkin udah ada feeling gitu ya, kayaknya. Setelah didobrak baru laporan. Ya. Keadaannya tuh udah lagi diselimut, kan. Oh. Si mayat itu lagi diselimut, gitu. Dan badannya juga udah kaku, kan, nggak bisa. Ya mungkin kan kalau orang muslim pada umumnya gini ya, lurus gitu kaki. Ini udah nggak bisa, gitu kan. Oh, jadi
Jadi di apa? Coba untuk tangannya di ya gitu-gitu, tapi nggak bisa. Mungkin agak dipaksa, kalau nggak salah tuh ditalikan gitu, jadi nggak, soalnya posisinya tuh kakinya ngelipat gitu, Oh, tangannya tuh lagi ke kepala gini gitu tangannya. nggak laporan ke tim Inavis tempat ke polisi mungkin? Kayaknya sih laporan, tapi saya kurang tahu kan. Nggak ada sidak. Nggak ada. Yang saya tuh lihat tuh cuman ada pengurus RW lah, bos RW yang coba membantu gimana solusinya ini bisa dikubur dengan baik, mungkin gitu ya, dengan layak gitu kan. Oke. Jadi ya untuk pembelajarannya gitulah kan ya. Kalau itu apa? Tahu nggak kronologisnya tuh dia sampai meninggal tuh kenapa gitu? Apakah memang sakit kah atau apa gitu? Ya. Sebenarnya simpang siur sih Kang. Kamu kan namanya juga rukun tetangga ya, pasti ada cerita positif, cerita negatif, dan lain-lain. Isu yang beredar apakah? Katanya sih waktu malam takbiran tuh dia tuh lagi itu. Ya walau alam ya, mungkin nggak tahu juga sih. Saya mah kan cuma mendengar dari orang lain. Ya walau alam, ya mungkin Karena pas waktu malam takbiran kan sempat ketemu juga kan? ketemu sama tetangga yang dekat Dan rumahnya. sempat meminta maaf. Iya, minta maaf gitu. Bukan, kita juga, dia juga ngange, tetangganya juga ngange, dia minta maaf tuh udah besoknya lebaran gitu. Iya, karena memang momennya pas. Pada umumnya gitu, Iya, momennya momen pas, lebaran, iya. gitu. Iya, yang didengar saya tuh katanya dia gitu kan, malamnya tuh mabuk atau gimana. Ya nggak tahu juga sih, kayaknya alamnya. Kita berharap mungkin cerita itu salah ya Kang, gitu. Mungkin emang udah waktunya Allah mencabut nyawanya, ya, memanggil gitu Kang. Intinya mah. Oke, tapi anaknya sempat datang juga berarti Kang? Anaknya datang di telepon. Kabarin, datang. Oh, anaknya juga, mungkin ya dia juga pasti kaget lah ya. Iya. Malam takbiran dia juga masih ketemu sama anaknya mungkin. After lebaran dia malah ngedenger ya ayahnya meninggal gitu kan. Pasti sih namanya, pasti shock. Saya lihat anaknya datang tuh langsung nangis kan, langsung nangis. Anaknya ini perempuan atau laki-laki? Perempuan satu-satunya gitu. Anak satu-satunya ya? Anak satu-satunya. Ibunya udah meninggal kalau nggak salah. Gitu. Kalau sekarang rumahnya masih ada atau masih ditempatin sama anaknya atau gimana? Yang saya tahu sekarang rumahnya diperbenah sama saudaranya. Oke. Itu kan kontrakan, sebenarnya itu kontrakan punya saudaranya gitu. Jadi setelah kejadian itu, sama saudaranya diperbenah, diperbaiki, ya diperbagus lah. Dan sekarang juga jadi kontrakan lagi kan, gitu. Oh, ada yang ngisi tapi? Belum ada yang ngisi. Oh, dari tahun kemarin sampai sekarang belum ada yang ngisi? Belum ada. Oke. Gitu. Nggak tahu kenapa, ada saya juga walau alam ya. Oke. Setelah kejadian beberapa lama nih Kang, barangkali tahu infonya, apakah memang hanya pada waktu itu aja, atau seminggu setelah ketahuan meninggal, atau memang berkelanjutan nih terornya? Mungkin akan tahu sedikit gitu. Kalau saya masih nggak ada, tapi teman saya yang dekat rumah dia, dia kan udah punya anak tuh. Anak itu suka bilang, itu ya ada yang jalan, ada yang, maksudnya di jam 2 pagi, masih anak-anak umur 3 tahun 4 tahun lah gitu. Itu ya ada yang jalan tuh deh, ada yang terbang gitu. Itu kata teman saya bilang gitu. Cuman nggak tahu nih makhluknya tuh siapa ya? Iya nggak tahu ya. Tapi teman saya tuh ya, dia menghiraukan, enggak itu mah orang lagi jalan gitu. Jadi nggak bikin parno anaknya juga gitu. Wah tidur gitu kan. Ya saya dengar cerita segitu. Gitu. Pasti yang lain juga pasti ada yang ngerasain juga. Cuman saya nggak tahu
yang saya dengar tuh ceritanya gitu kan. Yang apa yang saya rasain sama teman-teman saya tuh begitu kan. Pada malam itu tuh. Mungkin saya juga dalam waktu seminggu, 2 minggu malah. 2 minggu saya maaf kalau saya mau nongkrong ke rumah teman saya tuh, saya jalannya mending muter ke sana kan gitu. Jadi masih ada parno lah, masih ada parno. Aduh, ini feeling gitu gimana? Masih ada parno takut gitu. Sampai sekarang insya Allah enggak kan. Karena fun fact-nya nih teman-teman di rumah, saya mencoba untuk ngobrol nih terlebih dahulu kepada Kang Harul. Awalnya sih nggak mau nih menceritakan ini karena memang tetangga deket banget. Cuman terhalang beberapa rumah aja. Tapi akhirnya alhamdulillah Kang Harul mau bercerita. Ya mungkin sih poin positifnya adalah diambil sisi positif dari cerita Kang Harul. Bukan dari segi mistisnya mungkin ya. Dari sisi positifnya ketika kita memang mendapatkan kabar duka atau misalnya memang ketika mengantarkan ke pemakaman, nah itu layaknya kita jaga adab. Layaknya jaga adab, sikap kita harus dijaga. Ya minimal kalau misalnya kita nggak bisa berdoa, ya minimal kita diam. Iya benar. Gitu ya. Nah, jangan petakilan mungkin. Gitu ya kan. Jangan bercanda karena momennya kan momen lagi haru, lagi berduka, dan memang momen sakral juga. Sakral. Oke, dari teman-teman Akang sendiri juga sampai sekarang sih masih udah aman-aman aja ya. Udah aman. Udah nggak ada hal-hal ganjil lain ya kan. Cuman pada saat itu ya. Mungkin itu hanya teguran sih Kang. Iya kayaknya. Mungkin hanya teguran. Lu tuh harus bisa menghormati orang lain gitu. Walaupun udah meninggal gitu ya. Gitu benar. Mungkin hanya teguran aja sih. Iya benar. Kang Harul sendiri mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Ya apa yang tadi Om Bajas bilang. Jangan bercanda di waktu yang salah, itulah intinya. Intinya mah saling menghargai aja gitu. Udah cukup gitu lah. Saling menghargai, jangan bercanda di waktu yang salah. Ya maksudnya kita harus bisa adab itu. Menempatkan diri di mana posisi kita sedang apa, kondisinya seperti apa, suasananya seperti apa. Ya jangankan kepada orang yang hidup, orang yang meninggal pun kita harus menghargai. Maksudnya menghargai itu dalam tanda kutip bukan berarti kita harus sembah sujud, bukan gitu. Bukan ya teman-teman ya. Tapi kita harus lebih menghargai. Ya udah, kita harus berbuat baik. Maksudnya berbuat baik itu adalah kita meyakini bahwa almarhum ataupun misalnya siapapun nanti yang meninggal ya bersaksi bahwa beliau itu baik, untuk membantu meringankan mungkin hisab di alam kubur gitu. Karena sejatinya ketika orang sudah meninggal itu adalah mempertanggungjawabkan amal ibadahnya ketika di dunia ketika masih hidup, dan ketika memang ada hal-hal yang memang ganjil itu adalah mungkin kalau menurut saya pandangan saya adalah jin-jin yang menyerupai dengan sifat-sifat yang almarhum perbuat gitu. Karena sejatinya adalah ketika sudah meninggal ya kita mah mempertanggungjawabkan apa perbuatan kita di dunia segitu aja Kang ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman di rumah yang sudah mendengarkan cerita dari Kang Harul. Semoga ada hikmahnya, pelajaran yang bisa diambil. Sekali lagi untuk teman-teman yang sedang menjalankan mudik, semoga sehat-sehat, di perjalanannya dilancarkan dan balik lagi ke tempat asal dengan selamat. Amin. Dan kami berdua dan segenap kru dari Dongeng Misteri mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.